balik takon terus pindah kelas saking aku disuruh untuk pindah kelas ini kan memang di slot tanya jawab kan memang kemungkinan ada sampai 3, 5. Nah maka dari itu saya tidak pernah dapat di slot tanya jawab tersebut. Oke, aku nggak boleh kuliah di luar kota, aku nggak boleh kuliah di PTN ternama, tapi sebisa mungkin ketika saya berkuliah di kampus yang memang belum pilihan pertama saya harus bisa menjadi orang yang aktif, menjadi orang yang bisa dikenal di dalam kampus tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton setia dari program studi perbankan syariah. Bertemu kami lagi di acara Persaltalk dengan saya Nurmelatul Fatimah selaku host yang akan memandu acara podcast pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir dan ditemani dengan narasumber yang bisa dikatakan narasumber kali ini tuh mahasiswa yang sangat aktif. Biarpun baru semester 3 ya kak. Siapa yaitu dengan Kak Muhammad Falik Nizar. Halo Kak Falik, selamat pagi. Iya. Oke, jadi di sini kita akan sharing-sharing pengalaman dari Kak Falik yang mungkin ini bisa dijadikan teman-teman penonton semuanya ditiru. Ini perilaku baik dari Kak Falik gitu. Ini baik banget Kak, soalnya nanti penonton-penonton ini jadi tahu Kak. Oh, aku kalau kuliah ini bisa nih nyontoh Kak Falik biarpun baru semester 3 tapi aktifnya sudah luar biasa. Jadi sebelum masuk pembukaan nih Kak, gimana nih Kak pengalaman Kak Falik sebelum masuk di program studi perbankan syariah dari awal masih SMA sampai memilih program studi perbankan syariah ini gimana? Oke. Sebelumnya dulu itu saya waktu di SMA itu ya Kak ya. Memang waktu di SMA kan ada peringkat eligible. Ya, nah, alhamdulillahnya saya itu ada di peringkat 13 kalau enggak 12 eligible SMA. Luar biasa sekali. Tapi karena dulu kan ada yang namanya SNBP, SNBT, terus yang lain sebagainya. Saya pertama kan konsultasi terlebih dahulu sama orang tua saya terlebih dahulu. Iya. Aku ngomong gini, Bu, misal aku ambil SNBP di Semarang gimana? Kalau misal insya Allah bisa diterima soalnya bisa udah masuk di eligible dan nantinya bisa ikut di nilai rapor. Tapi ya emang dari orang tua memang belum mengizinkan saya buat kuliah di luar kota. Maka dari itu saya melihat ada info di UIN Sunan Kudus yang waktu dulu kan masih IAIN ya. Dan ini kok ada program studi menarik nih Kak, ada di perbankan syariah. Terus saya cari tahu lebih dalam dulu perbankan syariah itu apa aja, dan saya melihat prospek kerjanya itu wah ini bisa, ini cocok untuk prospek kerja saya di masa depan. Maka dari itu lalu saya langsung daftar di Standar KIN. Waktu dulu itu pas zaman malah waktu pas puasa kayaknya Kak, pendaftarannya itu waktu pas puasa. Habis itu pengumuman itu di Standar KIN, alhamdulillahnya diterima di program studi perbankan syariah. Itu pilihan pertama saya. Masya Allah, kenapa perbankan syariah ini menjadi pilihan pertama Kak Falik? Ya karena memang tadi Kak, prospek kerjanya saya lihat bagus. Terus saya riset lebih dahulu perbankan syariah ini tidak hanya bisa bekerja di perbankan saja, akan tetapi bisa jadi praktisi, analis, dan juga bisa menjadi entrepreneur. Mungkin dari situ saya memilih di program studi ini. Hatinya langsung tertuju di perbankan syariah. Langsung saya pikirannya wah uang ini. Iya. Nah, setelah udah nih keterima di program studi perbankan syariah menuju di semester 1, ini kan di semester 1 Kak Falik itu sudah terkata mahasiswa aktif. Kok bisa Kak? Gimana itu caranya? Apa sih tips dan trik dari untuk teman-teman nantinya yang baru masuk kuliah Kak biar menjadi mahasiswa aktif? Mungkin waktu di semester 1 kan memang masih tahap pendekatan di kampus ya. Karena emang dari awal saya emang orangnya itu pengen aktif Kak. Karena ekstrovert gitu ya. Ekstrovert karena memang dari ya hitungannya kayak gawan lah Kak. Gawan dari saya lahir emang pengen banget aktif di berbagai organisasi.
Antara lain untuk organisasi yang saya ikuti itu ada waktu itu ya. Yang awal pertama kali Kak? Waktu pertama kali awal itu saya ikut di Kopma, Koperasi Mahasiswa itu jadi volunteer lebih dahulu. Volunteer karena di Kopma itu ada bukan volunteer buat kepanitiaan Kopma Expo. Lalu yang kedua itu ada HMPS. Nah, HMPS itu juga masih di volunteer lebih dahulu di Pekan Raya saya ingatnya waktu itu. Jadi alhamdulillahnya langsung ditunjuk jadi MC kalau lah. Terus ada di PMI itu juga tergabung di organisasi tersebut. Terus ada apa lagi? STIC itu UKM bahasa Inggris karena memang saya juga pengennya wah ini UKM ini bahasa Inggris bagus bisa buat kedepannya nanti. Terus apa lagi ya Pak? Mungkin itu Kak. Terus dan juga dengan banyak organisasi tersebut saya bisa dengan taraf pendekatan ini bisa lebih mengenal dunia kampus dan terlebihnya mengenal diri saya sendiri di kampus itu nanti kedepannya bagaimana gitu Kak. Oke, berarti awal-awal semester 1 ini kan Kak Fali kan baru nih menjerumus ke organisasi mencoba. Nah, semester 1 ini kan baru awal-awal, semester 2 baru ini mendalami Kak Fali. Gimana Kak? Kakak itu bisa mendalami peran Kakak di dalam semua organisasi yang Kakak ikut itu? Oke, tentunya yang pertama itu kita harus punya skala prioritasnya terlebih dahulu Kak. Misal di organisasi ini kamu ditunjuk jadi panitia dan panitia itu memang punya kepentingan tersendiri di panitia tersebut, maka dari itu saya memilih di organisasi yang satu ini dan juga di organisasi satu yang lain dan tidak bisa kita langsung tinggalkan begitu saja kalau yang penting kita ada komunikasi terlebih dahulu sama koordinator organisasi tersebut maupun koordinator event yang dipegang organisasi tersebut. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman pengen join di keorganisasian bisa kalian mengatur skala prioritasnya terlebih dahulu Kak. Manajemen waktu itu paling penting teman-teman. Nah ini Kak Fali bilang manajemen waktu Kak. Gimana Kak Fali memanage waktunya itu dari perkuliahan maupun organisasi? Soalnya banyak nih teman-teman mungkin penonton itu ragu ingin ikut organisasi tapi takut jikalau nanti nilainya itu turun, IPK-nya nggak bisa memenuhi target mereka sesuai yang diinginkan waktu awal mereka masuk kuliah gitu Kak. Oke, mungkin itu juga menjadi ketakutan saya kan ketika saya pengen jadi organisasi. Tetapi di organisasi kan tidak hanya kita kesibukan terus, tapi kita juga mendapatkan relasi dan juga pengalaman di dalam organisasi tersebut. Karena ketika saya muncul ketakutan nilai saya nanti akan turun, nilai saya akan merosot, saya kesampingkan terlebih dahulu. Yang penting itu saya punya relasi pertama itu di kampus, lalu di mata perkuliahan ini juga tidak bisa saya tinggalkan karena memang itu adalah fokus utama saya ketika saya berkuliah di UIN Sunan Kudus. Maka dari itu cara saya memanage waktunya ya memang harus kita punya to-do list ya. Kita punya semacam kayak jadwal yang harus kita kerjakan. Misal yang pertama itu saya seringnya di si acara pada organisasi. Kalau di si acara memang kebanyakan itu buat konsep, buat rundown dan buat kayak teks MC dan lain sebagainya. Maka dari itu kemungkinan waktu dulu di semester 1 itu saya buatnya itu ketika pas malamnya. Jadi pagi sampai sore itu saya fokus di perkuliahan saya, fokus di studi saya, fokus di mata kuliah. Terus di malamnya itu nanti saya jadwalnya itu yang pertama itu ada belajar, lalu yang kedua itu kita bisa membuat apa saja yang harus kita persiapkan di event di salah satu organisasi tersebut. Berarti untuk memanage waktunya ya kita harus pinter-pinter ya memilih, jangan semuanya diprioritaskan. Boleh diprioritaskan tapi kita harus fokus ke satu terlebih dahulu baru yang ke lain gitu. Karena kalau kalian prioritasin semuanya capek guys. Aduh, bener banget. Jadi Kak, ini saya dengar kemarin di semester 2 Kak Fali ternyata terpilih menjadi duta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sunan Kudus. Oh semester 3 Kak? Semester 3 awal ya Kak? Semester 3 awal. Itu gimana Kak? Ini kan udah ikut banyak organisasi nih, tiba-tiba menyalonkan diri menjadi seorang duta. Ini apakah tidak membuat Kak Fali ini bertambah pikiran gitu? Gimana Kak? Karena ya memang melihat dari background saya sendiri Kak, emang orangnya emang pengen obah, pengen ketemu banyak orang, maka dari itu wah ini juga bagus nih buat portofolio saya. Karena memang sebelum saya masuk di sini emang prinsip saya gini Kak. Oke, aku nggak boleh kuliah di luar kota, aku nggak boleh kuliah di PTN ternama. Tapi sebisa mungkin ketika saya berkuliah di
kampus yang memang belum pilihan pertama saya harus bisa menjadi orang yang aktif, menjadi orang yang bisa dikenal di dalam kampus tersebut. Maka dari itu saya melihat potensi dari Duta FEPI ini, karena kan nantinya sebagai Duta FEPI kan kita juga menjadi orang, bisa menjadi role model dari fakultas tersebut. Maka dari itu saya melihat wah cocok ini, saya juga ingin ikut serta menjadi wajah dari fakultas kan. Gitu, oke. Dan kemarin saya juga dengar Kak, ternyata Kak Falik ini terpilih menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah. Iya Kak, benar banget. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kak perasaannya udah ikut banyak organisasi, udah menjadi duta dan sekarang terpilih menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa. Gimana nih Kak? Tentu saja perasaannya saya campur aduk ya Kak, Iya. dan juga lebih banyak tanggung jawab yang saya adukan di sini. Mungkin ini di sini ada duta ya, di sini ada LPS ya. Tapi aman Kak? Ya, alhamdulillah pasti biar bisa gaji. Jadi untuk perasaannya waktu dulu ya memang di HMS memang saya lebih aktif dibanding organisasi yang lain. Maka dari itu alhamdulillahnya di periode selanjutnya bisa diberi amanah menjadi ketua HMS Perbankan Syariah gitu. Gimana Kak cara nge-handle waktunya? Tadi kan udah dijelasin nge-handle waktu mungkin hanya di forum organisasi dan perkuliahan di semester 1 dan 2. Nah ini kan udah semester 3 dan mungkin besok sebentar lagi kan kita udah naik semester 4 ya Kak? Gimana Kak ini manage waktunya? Ini kan lebih padat banget pasti dari Kak Falik. Memang jadi orang yang aktif memang capek ya, tapi insya Allah ketika kalian bisa aktif di organisasi, aktif di perkuliahan, insya Allah nantinya bisa dibalas di kedepannya. Ya, cara saya memanage ya emang seperti yang saya jelaskan tadi Kak, yang penting itu kita punya prioritasnya masing-masing dan juga kita bisa membagi waktu sepinter-pinternya kalian. Nah caranya itu kalian itu lihat terlebih dahulu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kepentingan-kepentingan yang ada di organisasi itu lebih mendesak yang mana. Misal di MPS lebih mendesak, ya saya pilih di MPS. Misal di Duta juga ada keputusan mendesak dan juga keperluan mendesak kan, saya kan tidak hanya menjadi ketua saja Kak ya, karena kan di ketua kan ada wakilnya. Nah, maka dari itu ketika saya di dua organisasi ini masih memang banyak keperluan mendesaknya, maka dari itu mau nggak mau ya saya berikan kepada wakil saya karena memang Bantuan gitu ya? minta bantuan untuk wakil saya gitu. Baik Kak, ini kan dari Kak Falik mungkin nanti kasih kasih motivasi ke teman-teman, ke penonton. Gimana Kak nantinya kalau ini kan udah berjalan ya Kak, gimana Kakak bisa ketika kuliah, ini membahasnya ke ranah kuliah, ketika di mata kuliah bisa lebih aktif lagi dibanding semester-semester yang lalu. Maksudnya gimana caranya Kak Falik itu presentasinya untuk mengerjakan tugasnya itu lebih giat lagi di sambil ini kan banyak organisasi, banyak jadi duta dan juga sekarang jadi ketua. Nah, gimana Kak untuk bisa memegang teguh terus kuliah Kak Falik itu gimana biar nilai Kakak itu bisa stabil gitu loh? Oke, terkait untuk nilai agar saya bisa stabil di perkuliahan saya ya memang harus yang pertama itu fokus kalian guys. Jangan kalian hanya fokus di organisasi tapi kuliahnya kamu tinggal. Tapi sebisa mungkin balance antara organisasi sama dunia perkuliahan. Karena memang dari dulu saya waktu di semester 1, semester 2 itu memang aktif banget kalau di kelas. Sampai-sampai itu kalau saya bertanya itu di blacklist oleh teman-teman kan. Terlalu banyak bertanya ya. Kalau memang bisa saya tunjuk tangan itu malah nggak ditawas gitu. Jadi malah ada diginin teman saya. Pakai bisa aja ya. Iya, gak apa-apa. Nah, balik takon terus pindah kelas. Saya aku disuruh untuk pindah kelas ini kalau jadi ya ketika saya disuruh pindah kelas tersebut karena kan memang di slot tanya jawab kan memang kemungkinan ada sampai 3, 5. Nah maka dari itu saya tidak pernah dapat di slot tanya jawab tersebut. Nah bagaimana cara saya bisa lebih aktif di kelas? Nah caranya saya itu lebih ke mempertanyakan yang dijelaskan oleh para bapak-bapak dosen dan juga bapak ibu dosen. Maka karena ketika kalian seperti bertanya lagi terkait yang dijelaskan oleh bapak ibu dosen yang ada di kelas, jadi kalian itu masih bisa dikatakan mahasiswa yang aktif di kelas karena kalian itu langsung bertanyanya itu kepada bapak dan juga ibu dosen. Gitu, salah satu cara untuk kita mengambil hati dosen bisa menjadi center of attention dari bapak ibu dosen tersebut.
Terus mungkin nih Kak, masih di ranah di dalam perkuliahan, belum di organisasi. Nah, di perkuliahan gimana Kak tips untuk gimana presentasi yang bagus itu gimana Kak? Oke, cara presentasi yang bagus, yang pertama itu kalian harus belajar, oke? Karena kalau kalian nggak belajar itu ya emang kalian ya apa ya nggak bisa menjelaskan yang kalian pelajari, yang kalian presentasikan di depan teman-teman guys. Jadi yang pertama itu kalian belajar, yang kedua itu kalian mempersiapkan bahan-bahan materi yang akan kalian jelaskan di presentasi tersebut. Dan yang ketiga itu kalian jangan terlalu fokus di pembelajaran tersebut, akan tetapi bisa kalian diisi kayak guyonan-guyonan di sela-sela presentasi tersebut. Karena kalau misal kalian itu hanya fokus dalam pembelajaran, fokus dalam materi, pasti teman-teman kalian itu pasti ngantuk. Bener kan? Bosan sekali. Maka dari itu saya itu di presentasi sudah pasti nanti ada guyonan-guyonannya biar nanti teman-teman nggak ngantuk. Dan itu juga bisa menjadi central class dari dosen yang kita ambil. Jadi dosen itu bakal ngasih nilai kita bukan karena kita bertanya terus ya Kak, tapi karena kita aktif di dalam kelasnya. Salah satunya dengan cara presentasi yang seperti yang dijelaskan oleh Kak Falik tersebut gitu. Ya untuk kuliah kita selesai, kita ke organisasi lagi Kak. Nah, Kak Falik ini kan ya ngelaju ya Kak? Iya, rumahnya mana Kak? Saya Jepara Kalinyamat. Ada yang Jepara teman-teman? Halo penonton. Yes. Ada yang jadi Jepara, Jepara bro. Kalinyamat gak nih? Bisa tiru nih keaktifan dari Kak Falik. Persija. Aduh. Oke, kan ngelaju ya Kak? Nggak capek Kak? Enggak, Kak, soalnya kan naik motor. Aduh, maksudnya kan ini biasanya kita ada rapat nih sampai malam. Ada entah tiba-tiba ada organisasi dari ini nyuruh Kak Falik untuk hadir, tiba-tiba di jam segini Kak nyuruh Kak Falik untuk hadir, dan mungkin saja waktu weekend, waktu bersantainya Kak Falik itu terganggu oleh acara-acara dari organisasi, dan dengan keadaan Kak Falik ini laju, gimana Kak? Capek banget. Ya kalau memang capeknya, kalau bisa dibilang capek ya capek ya kayak, karena memang ngelaju naik motor sampai ini encok. Kita pun udah jompo Kak. Iya. Karena ya memang prinsip saya ketika sudah join di organisasi ya memang ketika saya join organisasi ya memang harus sudah prinsip. Jadi tidak bisa langsung saya misal ada rapat ini ya bisa saya alasan ya tidak boleh kayak gitu Kak. Karena memang prinsip saya itu memang kalau udah join di organisasi, jadi sebisa mungkin saya tuh aktif dan juga mempunyai komitmen di organisasi tersebut. Mau nggak mau harus mengikuti Karena yang memang ada ya Kak? karena memang itu juga bisa saya jadikan proses saya bertumbuh di kehidupan ini. Karena memang kita kan berproses tidak langsung menjadi orang yang ternama, tapi kita juga ada proses untuk kita capek, ada proses kita suka, duka, dan juga lain sebagainya. Maka dari itu, dari kecapean tersebut bisa saya jadikan proses, bisa saya jadikan pegangan ketika saya nantinya bisa lebih berkembang di kehidupan yang akan datang. Oke, nah ini lanjut ke mungkin tadi kan ini kan memegang himpunan mahasiswa program studi perbankan syariah ya sebagai ketua. Mau tanya-tanya Kak terkait HMPS ini. Sebelumnya apa sih Kak? Kenapa nanti mahasiswa-mahasiswa baru yang mendaftar di program studi perbankan syariah itu kalau bisa itu daftar di himpunan mahasiswa program studi perbankan syariah? Oke, untuk teman-teman nantinya yang akan join di HMPS, tapi yang pertama itu join di program studi terlebih dahulu di perbankan syariah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Kak, karena di organisasi memang kita khususnya tidak dibayar ya Kak ya, tapi benar. kita bisa membayar dari organisasi tersebut dengan pengalaman-pengalaman yang akan kita peroleh, yang akan berguna nantinya di masa depan. Oke, memang di organisasi memang tidak bisa langsung kita paham akan kultur dari organisasi tersebut, tidak bisa langsung kita paham tiba-tiba menjadi langsung ketua. Jadi kan kita harus ada prosesnya terlebih dahulu, harus mempunyai tingkatan-tingkatan agar bisa berkembang di organisasi tersebut. Jadi ketika kalian pengen join di HMPS, bisa menambah relasi, itu sudah pasti ketika kalian sudah menjalin organisasi, dan juga bisa menambah pengalaman, dan juga cara kalian memanajemen waktu itu juga sangat penting ketika kalian sudah bisa join di organisasi HMPS. Nah mungkin ada nih banyak penonton yang takut Kak, biarpun udah masuk di perkuliahan tapi takut untuk mengikuti organisasi. Gimana Kak tipsnya biar membuka hati para penonton itu agar enggak takut lagi
ini tuh enggak mempengaruhi nilai kalian, ini tuh malah menambah nilai kalian. Gimana Kak? Apa sih manfaatnya ikut organisasi gitu Kak? Kasih motivasi ke teman-teman semuanya gitu. Oke, manfaatnya kita ikut organisasi itu kebanyakan yang saya lihat ya Kak ya, dari teman-temanku waktu itu ada yang pertama kali daftar itu nggak bisa ngomong Kak. Tiba-tiba itu kalau ngomong ya ngomong cuma di sesama orang gitu terdekatnya, karena tapi ketika sudah join di organisasi loh kok saya tiba-tiba kok berkembang, tiba-tiba kok berani ngomong di depan umum. Nah itu juga bisa menjadi poin plus ketika ikut di organisasi. Dan juga ada lagi, saya sering lihat di FYP TikTok itu yang tren talk to itu kan. Nah itu kan di talk to kan dia cerita kalau dia itu di kuliah itu nggak punya tempat cerita, nggak punya tempat konsultasi, dan nggak punya teman pegangan hidup di kuliah dunia perkuliahan tersebut. Maka dari itu pentingnya di organisasi itu kita juga bisa menjadi teman, kita bisa menjadi teman curhat ketika kalian merasa kalau di dunia perkuliahan itu kalian berdiri sendiri. Tidak guys, tapi kalian ketika join organisasi bisa kalian menjadi orang yang bisa, entah itu kalian yang menjadi orang yang curhat maupun yang dicurhatin begitu kan. Jadi ketika join organisasi bisa merubah dari orang yang introvert ke extrovert, dan juga bisa lebih banyak punya teman untuk cerita di dunia perkuliahan. Berarti ikut organisasi itu tidak semenakutkan itu ya Kak, aman-aman saja, malah menambah nilai dari diri kita sendiri. Betul. Jadi untuk teman-teman, untuk yang nonton, jangan takut kalau kalian sudah terjun di dunia perkuliahan, terjun sekalian di dunia organisasi. Karena buat apa kalian kuliah pulang kalau tidak ada relasi yang didapat dari luar perkuliahan saja gitu. Benar sekali kan Kak? Betul sekali Kak. Oke, mungkin itu saja sih Kak. Untuk teman-teman jangan lupa untuk daftarin diri kalian di program studi perbankan syariah, dan juga nantinya kalau udah menjadi mahasiswa dari program studi perbankan syariah, jangan lupa ya ikuti join organisasi-organisasi yang ada di UIN Sunan Kudus maupun di perbankan syariah. Agar apa? Agar kalian itu menjadi mahasiswa yang tidak mahasiswa kupu-kupu. Kalian hari ini tidak merasakan apa-apa, tapi suatu saat kalian akan mendapatkan manfaatnya itu. Bisa dilihat dari narasumber kita ini tadi yang sudah menceritakan pengalamannya dari awal yang mungkin tidak diridhoi orang tuanya untuk kuliah di luar kota. Nggak usah berkecil hati teman-teman yang maunya kuliah di luar kota, maunya kuliah di yang universitas ternama, tapi ternyata dilarang oleh orang tua. Kalian bisa kuliah di mana saja, asal kalian itu yang aktif. Bukan kalian itu yang mengikuti universitas, tapi kalian itu harus menjadi sinar dalam universitas yang kalian ambil tersebut. Nggak harus kok di universitas yang ternama, kalau di yang biasa-biasa saja kalian bisa bersinar gitu ya Kak. Betul sekali. Kalian lihat Kak Falik ini biarpun laju dari Jepara Kalinyamang ya Kak. Ya, Kalinyamang. Tapi dia tidak pernah patah semangat untuk menjadi seorang ekstrovert, untuk menjadi mahasiswa yang aktif. Kak Falik siap menjadi mahasiswa yang aktif sampai akhir nanti. Insya Allah siap. Karena memang siap meminggul tanggung jawab yang sangat besar ini sampai selesai. Siap. Kita punya dua amanah. Jadi untuk teman-teman, saya pesennya itu kalau bisa jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu, akan tapi bisa menjadi mahasiswa kumbang. Apa itu kumbang? Adalah mahasiswa. Kayak lagu nggak? Yang pertama itu kalian kuliah dan juga berkembang. Gitu Kak. Oke, berarti itu pesan dan kesan dari Kak Falik tadi ya. Jangan sampai kalian menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kecuali kalian emang ada kesibukan di luar perkuliahan, nggak apa-apa kalian menjadi mahasiswa kupu-kupu karena kalian ada kesibukan di luar. Tapi kalau kalian emang hanya kuliah saja dibiayai orang tua, kalian tidak memanfaatkan biaya tersebut dengan sebaik-baiknya, rugi sekali. Oke, mungkin itu saja Kak dari podcast pada pagi hari ini. Semoga bisa kesan dan pesan dari Kak Falik sebagai narasumber yang sangat hebat ini bisa masuk di dalam hati penonton semuanya. Dan makasih untuk penonton yang sudah menonton dari awal hingga akhir podcast ini. Saya selaku host dari podcast pada pagi hari ini, namanya Ratu Fatimah, dan sebagai narasumber kita yang sangat hebat, Kakak Falik, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.